Presiden Prabowo Subianto menekankan soal tujuan pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah bukan untuk menjadikannya sebuah retreat militeristik, namun untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Ya, lantas penggemblengan seperti apa yang biasa dilakukan di Akademi Militer dan seberapa efektif pembekalan tersebut mampu memupuk rasa disiplin serta setia pada bangsa. Kita ajak Anda pemirsa berbincang bersama Kepala BIN periode 2015 hingga 2016, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso. Selamat petang Bang Yos. Selamat petang, Andro, Sira. Ya, kalau Bang Yos melihatnya seperti apa penggemblengan yang dilakukan, kan naik Hercules, kemudian ada baris berbaris. Aku ingin ditanya pertama kali kenapa bagianku rada aneh gitu. Ya udah sesuai banget ya dengan loreng-loreng. Oh, Ya, loreng-loreng benar, kan? Bang. Iya. Sudah bermakna ya. Dan Jangan-jangan bermakna rasanya di abis dipanggil ke Magelang, Bang Tidar Yos. Magelang. Benar, Siapa ada tuh suruh mampir. nyusul gitu. Mampir dulu. Enggak cuman guru aja. Gitu. Jadi penggemblengan itu ya, yang pertama naik pesawat ya, pesawat Hercules ya. Kalian berdua pernah nggak tahu Hercules itu pernah masuk nggak? Pernah. Pernah. Kan? Liputan. Ya biasanya kalau boarding itu lewat pantatnya itu, udah mengang gitu kan orang gitu. Dan tempat duduknya kiri kanan gitu kan, panjang gitu. Iya. Nah, begitu masuk itu kamu akan lihat kabel macam-macam itu dari semua ukuran tuh kelihatan semua. Pasti ini sudah menegangkan lah untuk mereka yang belum percaya. Makanya pada bilang sempat tegang-tegang juga ya, pada takut saya juga rasa ya. gitu. Ya terus duduknya juga statis kan, nggak bisa di style-style kayak kita di pesawat komersial itu kan gitu kan. Nah ini pelajaran pertama. Jadi kalau kita melaksanakan tugas menuju ke satu tempat, fasilitas apapun jangan mengurangi semangat dan etos kerja kita. Saya amat yakin menteri-menteri itu kalau pergi di komersial pasti kelas bisnis atau first class kan gitu kan. Ini fasilitasnya lebih buruk dari kelas ekonomi kan itu kan. Artinya diajarkan seperti itu, jangan yang kayak gini dipersoalkan gitu. Ya semangat tetap etos kerja gitu. Kemudian sampai di Magelang ditidurkan di tenda. Iya. Ini juga pelajaran kan. Meskipun di tenda. tendanya ada AC Bang Yos. Ya pasti nggak Tempat ada AC tidurnya dan bagus tahu gitu nggak? Sera, atau tempat tidurnya itu apa? Kalau dia itu velvet, lu tahu nggak velvet itu apa? Jadi tempat tidur yang tiang-tiang itu besi, terus anunya itu terpal, gitu yang bisa dilipat-lipat gitu kan. Ya setahu saya atau dipastikan nggak ada AC di situ, nggak ada kelambu juga, ya. Artinya bisa diserang nyamuk pada malam hari kedinginan, siang juga panas banget kan tenda itu kan. Ini pelajaran lagi. Terus apa namanya toiletnya pasti juga rame-rame gitu ya. Terus saya lihat di tayangan itu makannya juga bareng itu pasti masakan dapur Akmil kan rame-rame. Gitu. Ada waktunya lagi ya. Nah apa yang bisa diambil di sini sekali lagi itu dalam melaksanakan tugas ya fasilitas-fasilitas sederhana. Yang penting kita bisa istirahat, yang penting kita bisa bekerja. Jangan dipersoalkan lagi hal-hal seperti itu gitu ya. Harus ini apa namanya kelas menteri. Harus mewah, harus ini, nah itu sudah harus kita tinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Bang Yos, yang menarik kami yakin Bang Yos sangat mengenal seluk-beluk di dalam Akmil di Magelang. Bukan mengerti, udah hafal. Udah Udah hafal hafal ya. di mana bagian belakang, depan, ruang tamu, seluruh ruangan Iya. sangat hafal. Kami dengar Bang Yos juga senior, kakak tingkat dari Prabowo Subianto. Sambil mungkin Sira tunjukkan fotonya ini gimana Sira tunjukkan ceritanya ya. nih. Oh itu foto itu. Iya. Foto waktu saya Panglima, beliau di Danjen Kopassus itu momen itu. Oh ya. Kenal banget ya Bang Yos. Ya waktu gini ya, aku tentara itu kan di Kopassus pakai baju merah ya. Terus letnan kolonel saya pindah di Kostrad pakai baret hijau 9 bulan. Balik lagi ke Kopassus aku jadi kolonel. Nah pada saat itu Pak Prabowo ini juga dipindah ke Kostrad. Cuman nggak sempat ketemu karena aku udah balik lagi ke Kopassus. 3 tahun kemudian saya ditarik lagi ke Kostrad. Nah beliau masih di Kostrad. Sebagai kepala staf brigade saya Asop Kostrad. Nah, disitulah sering kumpul, sering bareng. Ya terutama ke luar negeri lah ya. Kita keliling Amerika itu ingat saya ke Inggris, ke Perancis, ke Jerman gitu. Terus Amerika. Kita berdua pernah mewakili Special Forces Conference di Hawaii, tuan rumahnya Amerika gitu. Iya. Terus ke sana lagi bareng Pak Wismoyo gitu. Bang Yos Saya pernah kira, melatih Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto? Terus yang itu saya kira yang kunjungan di Amerika itu. Oh yang ini. Ingat saya itu momen di West Point itu di
akademi militer di Biar kamera Amerika ambil Serikat. ya. Nah itu yang paling ujung sana saya, paling kiri itu Pak Prabowo ya, pangkatnya masih letkol, saya kolonel. Terus atas pertahanan Pak Wismoyo Aris Munandar sama Kepala Panglima Divisi Pak Mujani Syukur itu kayaknya ya. Itu ya. Lalu Kalau yang ini, Bang foto Yos? itu Sama-sama pada baret merah. saat Pak Wiranto dinobatkan jadi warga korps baret merah gitu kan. Saya Panglima diminta Danjen Pak Prabowo, saya suruh mendampingi kan itu. Itu momen itu di jantung itu. Dari Foto banyak itu. momen ini Bang Yos kaget gak cara Prabowo yang baru dilantik kemudian memboyong semua pembantunya menuju ke Akmil Magelang? Ya saya nggak kaget gitu, dan menurut saya itu langkah baik kan, yang seperti apa yang bisa dipetik pelajaran dari itu semua kan. Misalnya di militer sana itu kan bisa aja di latihan menembak atau melalui halang rintangan segala macam itu ya. Kenapa hanya baris per baris yang diambil kan? Baris per baris itu kan bisa dilakukan TNI Polri, anak-anak sekolah, pramuka, Iya. apalagi organisasi kemasyarakatan juga kan itu kan. Tapi ini mengandung makna yang sangat luas ya. Yang pertama adalah kepatuhan, ya, kepatuhan perintah kan, gitu, kebersamaan gitu. Kalau ada perintah suruh hadap kanan, kamu jangan hadap kiri sendiri, nah, gitu kan. Berarti kan tim itu menjadi nggak kompak, lalu sasaran nggak bisa tercapai, keindahan itu kan. Nah, saya lihat tayangan di sini yang menarik saya itu pada saat baris berbaris, ternyata Presiden Prabowo itu ikut dimasuk di pasukan. Berarti kan dia juga ikut hadap kiri, hadap kanan, jalan gitu kan. Berarti Menyontohkan kan begitu ya yang Bang Yos ya? memerintahkan ini kan saya tebak itu pasti ya itu. Dia kan dimasuk barisan. Ya. Iya. Yang memerintahkan itu pasti pelatih Akmil, bisa aja dia hanya bintara. Ya kan? Apa maknanya ini? Bahwa dia ingin menunjukkan bahwa kita loyal, siapa yang berdiri di sana itu adalah pemimpin. Pangkatnya dia jenderal, dia orang nomor 1 di Republik, itu yang merintah-merintah dia hormat-hormat itu siapa? Tapi kita harus loyal karena saat itu, di dalam momen itu dialah pemimpinnya. Nah, tentu di dalam kabinet itu bisa kita berikan contoh begini ya, mungkin momen ya. Misalnya pengentasan kemiskinan. Saya sekarang ada menterinya kan? Iya. Gitu. Pada saat kita akan melakukan program pengentasan kemiskinan, kan menteri itu yang jadi penjurunya kan? Tetapi kan ada kementerian, mungkin lembaga lain yang terlibat di dalamnya. Padahal lembaga itu dipimpin jenderal, misalnya kan. Terus kementerian dipimpin profesor, doktor gitu. Nah, sementara aku nggak hafal itu yang menteri ini kan. Artinya kalau dia sedang memimpin itu, semuanya harus loyal ke dia. Saya rasa makna itu yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Prabowo, kenapa dia masuk barisan. Yang diperintah-perintah pelatih Akmil yang mungkin itu bintara saja. Itu maknanya seperti itu. Kalau untuk lokasinya sendiri kan juga sangat-sangat bersejarah begitu ya Iya, Bang iya. Yos ya. Artinya Sangat sakral makna gitu. apa yang ingin disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto ini kepada para menteri dan wakil menteri? Ya kalau Magelang yang dipilih itu kan memang kebetulan namanya Magelang itu, kalau orang Jawa itu disebut Pakune Jawa gitu, pakunya di Jawa. Lihat di peta ya, Magelang itu persis di tengah-tengah. Nah, Gunung Tidar itu dianggap paku Jawa itu adalah Gunung Tidar itu. Dia maknanya gitu. Saya sangat terkesan di Gunung Tidar karena pada saat taruna baru ya, ini latihan siang udah capek sekali, terus mandi kan sebelum makan kan. Karena ada bak kosong yang nggak kepake gitu kan, mandi umum kan gitu kan. Aku tertidur di situ, gitu kan. Nah ketahuan pada saat apel kurang satu siapa? Oh, Saperta calon Praja Taruna Sutioso dicari ketemu di kamar mandi. Ngerti nggak apa yang saya dapat hadiahnya itu? Apa? Saya dihukum 1 minggu lamanya. Pagi menaikkan bendera di puncak Gunung Tidar dan sore saya menurunkannya. Itu setiap hari selama 1 minggu saya gunung gitu. Jadi Gunung Tidar itu amat mengesankan bagi saya karena pernah dapat hukuman seperti itu. Aku Pengalaman Ada tersendiri ceritanya ya Bang Yos artinya ya? memang tempat itu menurut saya bukan merendahkan
tempat akademi angkatan laut, akademi kepolisian maupun anu ya. Tetapi kapan tempat itu saya rasa tempat yang tepat lah ya. Baik. Bang Yos, poin menarik lainnya ketika kemarin di Parade Senja, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kalau saya basa-basan, kalau anak buah basa-basan, pemimpin juga harus basa-basan. Kalau anak buah panas-panasan, pemimpin juga harus panas-panasan. Maknanya kalau dari perspektif Bang Yos sebagai rekan, sebagai teman juga dengan Prabowo, Iya. apa Bang Yos? Dijawab sesaat lagi Bang Yos. Kita harus iklan dulu, hanya di Kabar Petang Indonesia.